Dengan mengerahkan ratusan orang, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, melakukan proses sortir dan lipat surat suara untuk pemilihan umum atau pemilu tahun 2024. Adapun untuk proses kegiatan sortir dan lipat surat suara itu dilaksanakan di gudang penyimpanan logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo yang berlokasi di Jalan Letjen S. Parman Kutoarjo mulai tanggal 3 Januari 2024 dan ditargetkan selesai pada tanggal 12 Januari 2024 mendatang. Kegiatan proses sortir dan lipat suara dilaksanakan secara ketat dengan pengawasan petugas kepolisian dan Bawaslu. Mereka yang bertugas akan diperiksa terlebih dahulu sebelum masuk dan setelah keluar dari gudang penyimpanan logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan atau sabotase. Kalau tahapannya, estimasinya sekitar 16. Dikatakan oleh Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggara Pemilu, Margareta Ega Rindu Suryaning Tias, bahwa pada proses sortir dan lipat surat suara melibatkan total 224 orang yang terdiri atas tenaga yang berasal dari warga sekitar, 16 petugas kelompok dan Bawaslu. Dari 224 orang itu terbagi atas 56 kelompok. Mereka rata-rata bisa mengerjakan 5 atau 6 box per hari. Sampai dengan tahap ini pengerjaan masih pada DPRD Provinsi. Untuk per Jumat ya, 5 Januari 2024 itu kami sudah menyelesaikan 871 box. Atau kalau di jumlah itu 499 surat suara. Dengan total yang rusak ada 786. Untuk keseluruhan total 871 box tadi ada 435.285 surat suara DPRD Provinsi. Untuk tahap pengerjaan, kami akan mengerjakan DPRD Provinsi terlebih dahulu, kemudian diselesaikan, setelah selesai dilanjut DPR RI, mohon maaf, kemudian berlanjut di DPRD Kabupaten atau Kota, berlanjut di DPD, dan terakhir PPWP. Optimis kami selesai, semoga sesuai dengan perkiraan di 12 Januari, kalaupun nanti ada karena logistik yang belum selesai terkirimkan di 16 hari kerja, kami upayakan sudah selesai. Kalau sampai dengan saat ini tahap aman terkendali karena kami membagi menjadi beberapa kelompok atau lokasi untuk antisipasi cuaca seperti hujan, seperti kemarin kan banyak hujan juga. Jadi kita harus berhati-hati karena kan fokusnya surat suara ini rentan terkena basah atau sobek. Kita juga ada kehati-hatian di meja kerja seperti ini, mereka tidak boleh membawa handphone dan tidak diperkenankan untuk membawa makan atau minum. Jadi petugas ketika masuk ke area itu steril, ada saat pagi ada body check dari kepolisian dan petugas tadi dari petugas kelompok dan dari Bawaslu juga ada. Ketika mereka keluar dari ruang kerja juga ada body checknya juga, jadi kita pastikan aman dari segi surat suara meskipun mereka petugas sortir lipat. Kita kan kerja satu tim, jadi ada tim sortir, ada tim lipat, jadi kita target sebanyak-banyak mungkin agar satu hari kemarin mencapai 7 box. Dalam satu box itu berisi 500 lembar. Kendala nggak? Alhamdulillah tidak, kecuali kemarin faktor cuaca ya Pak ya, cuaca sama lampu mati. Jadi kami untung kita bisa target. Ya. Kalau ini dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 8 sampai jam 4 pagi Pak. Sampai jam 4 sore. Ya. Jam normal ya? Ya normal. Jadi tidak ada jam lembur Mas? Tidak ada. Jadi setelah jam 3:30-4 itu close gudang, setelah itu kita merapikan meja. Jadi pulang meja harus rapi. Ya, kan, pemilu ini. Ya pemilu ini semoga berjalan lancar, penuh dengan kedamaian. Jadi pemimpin kita juga menjadi amanah rakyat, bisa memimpin Republik Indonesia dengan baik.
Kalau sampai dengan saat ini berkaitan dengan tahapan kampanye, masih kampanye. Untuk tahapan sendiri, proses pemilu 2024 nantinya, 14 Februari ya, 14 Februari 2024, tahap saat ini adalah tahap untuk mengumpulkan LADK, laporan awal dana kampanye, yang estimasinya, deadline-nya tertanggal 7 besok, 7 Januari 2024, untuk jamnya 23.59, terakhir untuk mengumpulkan laporan awal dana kampanye. Nah, itu juga mengingatkan kembali karena di PKPU nomor 25/2003 itu pasal 53 dan 54 untuk partai politik peserta pemilu yang tidak mengikuti tahapan dengan tidak mengumpulkan LADK sesuai dengan tenggat waktu yang diharuskan akan masuk menjadi suara tidak sah. Harapannya pemilu damai tanpa ekses. Semoga siapapun pemimpinnya itu melahirkan pemimpin yang amanah. Kemudian kami yang bertugas atau sebagai penyelenggara saat ini mengupayakan, karena tagline-nya KPU kan melayani. Jadi sepenuh hati kami melayani, semoga semua peserta pemilu dapat mengikuti tahapan dan hasilnya menjadi pemimpin yang amanah di 2024 dan periode 5 tahun ke depan. Dari Kutoarjo, Widarto Bagelen Channel melaporkan.